Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya awali kegiatannya mulai dari beli parfum laundry. Nah, ini tuh saya beli yang wangi sakura ya teman-teman, harganya 35.000. Dan di sini juga saya beli karbol untuk membersihkan kamar mandi itu harganya 10.000 udah dapat yang besar. Dan saya juga singgah teman-teman di era plastik. Ini tuh saya mau beli plastik laundry yang ukuran 50 kali 75 ya. Itu plastik yang ukuran 7 kilo karena memang udah habis. Setelah itu saya juga singgah di Oraimo. Ini tuh Oraimo yang lengkap ya teman-teman semuanya. Dan saya suka banget belanja di sini itu karena penjualnya ini atau karyawan-karyawannya ini tuh ramah-ramah banget. Nah, di sini tuh saya mau beli anti gores ya teman-teman. Berhubung kemarin itu Zayan ngelepas anti gores kakaknya, itu dicopotnya sampai benar-benar copot gitu teman-teman, nggak tahu kenapa. Dan kemarin itu saya pasang anti goresnya itu yang gel ya. Dan sekarang ini saya mau pasang anti goresnya itu yang model kaca aja supaya nanti nggak bisa dicopot sama si Zayan lagi. Memang kalau anak laki-laki ini ada aja ya teman-teman yang buat dia penasaran. Pokoknya dia merasa penasaran ya udah langsung dicopotnya aja, nggak tahu dia kalau itu nggak pakai anti gores handphonenya bakalan cepat rusak gitu ya. Dan ini tuh anti goresnya itu bervariasi ya teman-teman, harganya mulai dari harga 10.000, 12.000 hingga 17.000. Dan di sini tuh saya pilih anti gores yang harga 17.000 teman-teman. Itu warnanya hitam ya, model kaca. Dan kalau misalnya diperhatikan dari samping juga nggak kelihatan ya teman-teman. Pokoknya dia benar-benar menyatu gitu dengan layar handphone. Karena warna anti goresnya itu hitam, jadi pencahayaan handphone itu juga nggak terlalu fokus ya teman-teman ke mata. Dan di sini tuh kami udah sampai di rumah teman-teman. Sesampainya di rumah, di sini tuh saya lanjut untuk mengerjakan pekerjaan setrikaan ya. Sebenarnya ini tuh setrikaannya udah banyak yang selesai ya teman-teman. Udah ada 3 orang, udah 3 customer gitu. Tapi berhubung kemarin itu parfumnya habis, jadi saya memutuskan beli parfumnya di hari ini aja. Takutnya kalau kemarin sore beli parfumnya itu tutup ya teman-teman untuk bahan-bahan kimia ataupun era plastiknya juga. Nah, seperti biasa untuk pakaian-pakaiannya di sini tuh saya semprot jarak 1 jengkal gitu ya teman-teman supaya nanti lebih wangi. Dan ini tuh saya semprot satu persatu gitu. Pokoknya kita harus telaten dan harus sabar juga. Dan ini tuh pakaiannya juga nggak sembarangan ditata gini ya teman-teman, harus sesuai dengan urutannya gitu. Yang licin nggak bisa disatukan dengan yang licin, atau yang keset nggak bisa juga disatukan dengan yang keset. Pokoknya dia harus diselang-seling teman-teman supaya pakaian ini nggak meluncur atau nggak ambiar nanti pas di packing gitu ya. Dan ini karena pakaian anak-anaknya cuma sedikit gitu teman-teman, di sini tuh saya langsung selipkan aja di bagian tengah-tengah. Dan saya susun melintang seperti ini. Kemudian saya timpa lagi teman-teman dengan baju yang besar. Di sini tuh ada celana ya, ada beberapa celana gitu. Ini tuh saya timpa aja langsung. Jadi baju yang kecil tadi nggak kelihatan ya. Dan di sini tuh mau saya selang-seling lagi teman-teman karena itu tadi celana udah masuk. Celana itu kan keras gitu ya untuk menopang pakaiannya nggak meluncur gitu teman-teman. Dan di sini tuh mau saya selang-seling dengan baju. Ini tuh ada baju kemeja, kemudian nanti saya timpakan lagi dengan baju kaos. Pokoknya gitu ya, kalau misalnya ada yang licin gitu bisa dimasukkan. Tapi karena di sini tuh yang licin itu cuma sedikit, jadi langsung aja kaos-kaos ini saya timpakan. Dan untuk paling atas itu nanti saya timpakan untuk celana ya teman-teman, karena celana-celana itu keras. Jadi bisa menopang si pakaian ini tetap kokoh dan nggak meluncur gitu ya. Nah, teman-teman setelah udah selesai disusun, di sini tuh saya semprot kiri kanan, muka belakang gitu. Dan untuk bagian kerah-kerahnya juga saya rapi-rapikan ya. Kemudian di sini tuh langsung aja saya packing dengan plastik yang ukuran 50 kali 75. Ini tuh ukuran plastik yang saya beli tadi ya, teman-teman. Karena kebetulan plastik ini yang habis gitu ya. Jadi kalau misalnya plastik ini nggak ada, nanti kita bisa jadi packingnya itu bisa jadi 2 tempat gitu. Nah, ini tuh harus hati-hati ya teman-teman untuk packingnya karena kalau misalnya kita nggak hati-hati nanti, pakaiannya itu juga bisa rusak gitu untuk lipatannya. Dan setelah selesai di sini tuh saya packingnya itu juga menggunakan penggaris ya. Gunanya penggaris itu agar lebih rapi gitu ya teman-teman untuk, lipatan plastiknya ini. Pokoknya lipatan plastiknya itu kita buat seperti melipat kertas kado gitulah teman-teman.
Untuk merekatkannya, di sini tuh saya pakai lakban, itu lakban yang bening ya teman-teman, saya lupa tuh ukuran berapa, pokoknya yang nggak terlalu kecil ya. Itu kalau nggak salah ukuran 2 senti gitu ya, kalau nggak salah teman-teman. Nah, di sini tuh saya langsung rekatkan aja, kalau misalnya udah selesai, pindah untuk bagian bawahnya. Di bagian bawahnya juga sama ya teman-teman, di sini tuh saya selalu menggunakan penggaris juga, agar nanti lipatannya tuh kelihatan rapi gitu. Nah teman-teman, untuk hasil setrikaannya bisa kalian lihat ya, itu benar-benar rapi banget karena saya menggunakan pola. Dan untuk nyetrikanya tadi nggak saya record ya, karena untuk nyetrika itu rasanya itu lama gitu. Dan ini tuh saya lanjut ya teman-teman untuk pakaian berikutnya. Seperti biasa, sebelum disusun, di sini tuh saya semprot terlebih dahulu. Pokoknya kalau nyusun pakaian ini kita harus berpikir gitu ya teman-teman. Saya itu harus mikir gitu, ini cocoknya di mana, ini cocoknya di tengah atau di atas atau paling bawah gitu ya. Karena kalau misalnya nggak kita akalin gitu nanti pakaian itu juga bisa meluncur. Apalagi kalau misalnya pakaian ini banyak-banyak gamis gitu ya teman-teman, pastikan dia lebih lebih gembung di bagian lipatan tengahnya gitu ya. Jadi kita harus akalin bagaimana caranya supaya susunannya itu benar-benar sama gitu, benar-benar sama tingginya, sama juga ratanya gitu. Alhamdulillah urusan setrikaan udah selesai. Di sini tuh kegiatannya saya lanjut untuk nyuci piring. Ini piringnya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Ini tuh piringnya bekas makan kemarin sore dan tadi pagi aja. Oh iya teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan juga dalam segala urusannya. Amin. Semoga teman-teman semua itu nggak bosan ya untuk klik video saya, nontonin video saya, karena yang saya record itu atau yang saya bagikan itu hanya sebatas rutinitas sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga. Yang mana yang saya bagikan itu memang benar-benar real atau fakta ya teman-teman. Sebagai seorang ibu rumah tangga itu ya kerjanya beberes, masak, pokoknya ngurusin pekerjaan rumah. Dan ini tuh benar-benar real saya lakukan di rumah keseharian saya ya teman-teman. Dan apa yang saya bagikan ini memang benar-benar fakta dan nggak saya buat-buat gitu. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dukung saya sampai sejauh ini, yang sudah support, yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan semoga Allah membalas kebaikan kalian itu dengan berlipat ganda. Amin. Nah teman-teman, ini tuh udah selesai nyuci piringnya dan ini tuh airnya saya buang. Kemudian ini tuh saya bros-bros tipis gitu ya. Karena ini tadi piringnya juga nggak terlalu berminyak ya teman-teman. Dan untuk sampah-sampahnya di sini tuh saya kutipin dan saya masukkan juga ke dalam plastik agar nggak terlalu berserak gitu. Ataupun agar ini bersih gitu ya teman-teman. Dan sampahnya bisa langsung dibuang. Nah teman-teman, ini tuh udah selesai untuk nyuci piringnya. Sebenarnya sih males banget ya untuk nyuci piring ini, tapi apalah daya, ini memang udah termasuk keseharian seorang ibu rumah tangga. Udah siap nyuci piring, di sini tuh saya lanjut untuk nyapu rumah ya teman-teman, karena kebetulan dari tadi pagi tuh saya belum ada beberes rumah ya. Karena tadi itu saya menyelesaikan setrikaan terlebih dahulu, habis itu beli parfum keluar rumah, dan pulangnya ini tuh baru saya sempat untuk beberes. Nah ini tuh nyapunya sampai di teras rumah ya teman-teman, karena memang di teras ini juga lumayan berpasir. Nggak tahu kenapa ya, pokoknya selalu berpasir aja lah gitu, apalagi kalau musim hujan. Dan kebetulan ini tuh udah beberapa hari ini nggak hujan ya teman-teman, pokoknya tuh hanya gerimis-gerimis gitulah, nggak hujan. Itu pun gerimisnya sebentar aja sih, nggak lama. Udah selesai nyapu, nggak afdol rasanya kalau misalnya nggak dipel ya, apalagi rumahnya ini udah hampir 2 hari gitu nggak dipel teman-teman. Nah, di sini tuh untuk menghilangkan debu dan jekat-jekat bekas jajanan anak saya, di sini tuh saya mau ngepel dulu ya. Nah, buat teman-teman yang nonton videonya dari awal sampai akhir, terima kasih banyak ya. Semoga videonya bermanfaat, menginspirasi, dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.